Selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat berjumpa kembali pada malam ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yakob Gentare, anggota PKLU GPIB Jemaat Irene DKI Jakarta Utara. Demikian perkenalan singkat. Bila kulihat bintang kemerapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Persekutuan kaum lansia yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini kita baca dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 11 dan 12. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah di dalam Kristus, bersyukurlah kami pada malam hari ini. Kembali kami PKLU se-GPIB hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu mohon, bukalah kiranya hati, pikiran kami, terangi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami hendak baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Persekutuan kaum lanjut usia yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 11 sampai 12 yang menyatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyeguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Persekutuan kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan. Istilah omong kosong diterjemahkan dari kata Yunani hieros, yang pada masa itu sering digunakan oleh para pekerja medis Yunani untuk menunjuk pada omongan orang yang sedang demam tinggi atau yang sedang tidak waras. Respon sarkastik atau mengejek para murid saat mendengar cerita para perempuan itu, semakin menegaskan bahwa kebangkitan Kristus bukan perkara yang dapat diterima begitu saja. Bahkan oleh para murid Kristus sendiri, yang melihatnya saja termangu-mangu alias habis akal, apalagi hanya mendengarnya. Dulu Wright bersaudara, penemu pesawat terbang, juga ditertawakan dan dianggap tidak waras oleh orang-orang saat mendengar bahwa
mereka sedang merancang mesin untuk membuat manusia terbang seperti burung. Sikap manusia di dalam menghadapi situasi yang tidak dapat dimengertinya cenderung pasif bahkan negatif. Karena pada situasi itu, manusia merasa tidak berkuasa atas apa yang terjadi di sekitar mereka. Bukankah kunci untuk berkuasa adalah memiliki pengertian atau pengetahuan atas segala sesuatu? Kebangkitan melampaui pengetahuan manusia. Dan karena kebangkitan adalah bukti dari usaha Allah yang menyelamatkan manusia, maka menjadi jelas bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh dengan kemampuan manusia. Respon para murid merupakan tanda bahwa keselamatan adalah murni hasil usaha Allah sendiri. Jangankan untuk mengusahakan keselamatan, untuk menerima kebangkitan Kristus saja masih ada keraguan. Bahkan penolakan dengan berkata, omong kosong. Rasul Paulus pernah berkata di dalam suratnya, oh, alangkah dalamnya kekayaannya, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma pasal 11 ayat 33. Kebangkitan adalah peristiwa yang muncul dari kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Meski mustahil untuk dijangkau pengetahuan manusia, namun ketakjuban terhadap kebangkitan Kristus tidak akan pernah habis untuk direnungkan. Demikian renungan singkat. Amin. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, kudus, Allah yang kami agungkan, puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat Kepala Gereja yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Pada kesempatan yang indah ini, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan firman ini dapat membaharui, meneguhkan iman percaya kami, orang-orang yang sudah berusia lanjut, baik sebagai pengurus, Pelkat PKLU GPB, juga semua anggota, agar kami boleh terus bersaksi dan melayani, serta mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus, kesempatan ini juga hamba-Mu berdoa untuk Majelis Sinode GPB sebagai pimpinan kami yang terus melayani, membangun kehidupan berjemaat di tengah perkembangan budaya digital.
dalam pemberdayaan jemaat, dalam meningkatkan pelayanan di era digital. Pemimpin yang bersedia memadukan gaya kepemimpinannya dengan umat yang dipimpin. Menguatkan pengharapan kepada Kristus di dalam menghadapi perubahan zaman dari konvensional menjadi digital. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan Majelis Sinode dan keluarga. Juga hamba-Mu berdoa untuk Dewan Perkat PKLU GPIB. Tuhan memperlengkapi pengetahuan, keterampilan, agar mereka dapat memimpin dengan baik, membuat program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masa kini, dan dapat dilaksanakan oleh Perkat PKU di masing-masing jemaat dengan baik oleh pengurus, juga oleh anggota PKLU. Sebab itu, hamba-Mu mohon, lindungi, pimpin, dan berkati kami, mulai dari Majelis Sinode, Dewan PKLU, para pendeta, penatua diaken, dan semua pengurus dan anggota PKLU se-GPIB, agar tetap setia dalam panggilan, kesaksian, dan pelayanan, peduli, komitmen, dan senantiasa mengupayakan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah syafaat kami. Di dalam pengasihan-Mu, kami mohon, dengarlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam damai sejahtera, selamat Paskah 2023. Pada kesempatan yang baik ini, saya dan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan PKLU GPIB yang memberikan kesempatan kepada saya melayani SPM AB pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.